Halo Sobat L, welcome to Showlist. With me, Elizabeth Setiatmaja and my mom, Winnie Setiatmaja. Terima kasih Sobat L untuk semua ucapan dan doanya on my birthday last week. Selamat untuk para pemenang. Nah, semoga bahagianya juga nular untuk ke semua Sobat L. Stay tuned. Mam, you kan selalu stay at home nih, ya, identik dengan social wife. Social wife. Nah, waktu kayak kalau nggak salah waktu dulu ya, aku mau sekolah, anak-anak udah mulai gede ya, maksudnya aku udah mau kuliah, terus Ika juga udah SMA, ya kan. Nah, terus mami milih tuh ke pelayanan gitu, maksudnya waktunya jadi lebih, yang tadi yang ngurusin anak, karena anak aku udah pada, karena kita berdua kan pergi ke luar negeri ya. Akhirnya mami milih tuh. Nah, kamu dulu yang ke luar negeri. Dulu ya. Gimana tuh ceritanya waktu itu ya? Ya, pada waktu itu pas kamu mau sekolah di Sydney, ya kan? Tiba-tiba ada teman gereja bilang ngajak mami untuk ikut di panti asuhan Prapatan dulu. Bantuin itu di panti asuhan Prapatan, Cawang ya waktu itu ya, Cawang. Nah, bersama dengan itu juga di Penabur juga ditawarin juga sebagai penulis. Tolong bantu. Sebagai penulis, sebagai pengurus di BPK Penabur. Jadi ya pikir mami, ya kenapa enggak ya? Mami memang merasa sekali bahwa Tuhan itu udah menenun dari sejak kandungan seperti yang tertulis dalam Yeremia 1 ayat 5, ya kan? Ya. Tuhan sudah mempersiapkan mami dari kecil, ya kan? Terus kenapa mami dikasih kawin muda, ya, umur 22 udah laris, udah sold out, langsung punya anak, gitu kan. Kamu juga 23 udah married, Ika 25, udah sold out. Mami merasa Tuhan sudah mengatur itu semua, ya sudah. Saya sudah bebaskan kamu dari kewajiban hari-hari untuk urus anak, ya kan? Maka Tuhan memberikan mami pelayanan yang lebih banyak lagi, Sobat L. Jadi kalau si mami itu dia nggak melulu tentang duit ya. Kalau misalnya lagi pelayanan, kasih waktu iya, kasih pemikiran juga iya. Ya kadang-kadang kalau butuh dana juga iya gitu. Jadi aku benar-benar ngelihat nih dari karena kita kan anak ya, anak pasti kan meneladani dari orang tuanya. Jadi aku bersyukur di keluargaku itu mereka mengajarkan untuk tidak hanya mikirkan diri sendiri tapi juga mengajarkan pelayanan. Pelayanan itu banyak. Karena bagi mami itu kan orang bilang kita pelayanan memberkati, tapi bagi mami itu merasa diberkati. Contoh waktu di BPK Penabur, mami kan belum begitu paham komputer, harus belajar gitu kan. Rumah tangga gitu loh, nggak ngerti komputernya apa. Nggak dapet gitu. Waktu zamannya mami belum dapet. Not even learning gitu belum kan. Belum dapet. Ya, jadi artinya kan, jadi mami jadi pinter gitu kan. Bisa karena biasa. Biasa. Nah, waktu di Panti Asuhan Prapatan jadi pengurus yang nggak pernah, nggak komputer, yang nggak pernah ngurusin orang ya di luar keluarga, jadi mau nggak mau kita harus belajar manajemen, belajar caring, belajar lagi ya, bagaimana kita punya ego juga kita belajar gitu kan, supaya belajar berorganisasi. Walaupun dari dulu mami juga udah dari SMP mami juga udah jadi pengurus gitu, jadi tapi ini kan lebih besar lagi ya kan. Karena kalau sebenarnya kita memberi itu ya banyak orang bilang udah ngapain sih bagi-bagi gitu. Sebenarnya memberi itu kita makin melimpah, walaupun jangan karena kita berharap ntar kan diberkati biar diberkati gitu kan. Nah Mam, boleh cerita sedikit dong tentang pengalaman di panti Yayasan Kaum ya? Yayasan Kaum itu kan kita bilang panti juga ya. Ya kan. Nah, kalau nggak salah itu di Mentawai kan? Yayasan Kaum itu di Mentawai. Nah, didirikannya sama siapa sih? Didirikannya oleh 5 lembaga. Oh gitu. Oke. Nah, mami diajak sama almarhum
Pendeta Kuntadi, ya, kalau nggak salah. Pendeta Kuntadi ngomong langsung sama papi. Oh gitu. Karena sebenarnya mami kan udah banyak pelayanan tuh. Jadi dia ngomong sama papi yang ngomong sama aku. Aku bilang, aduh udah banyak nih. Iya tapi ini kesian gitu kan. Tapi kesian nih kena bencana tsunami. Akhirnya ya sudahlah. Banyak kan anak-anak ya juga yang kena ya efeknya. Banyak anak gitu. Karena GKI Gerakan Kemanusiaan Indonesia itu membantu setiap ada bencana itu mereka turun. Komitmennya berapa lama di tahun? Nggak lama kok, cuma 20 tahun. Oke Sobat El, 20 tahun saja. Istilahnya baru bisa pensiun sudah 20 tahun kemudian. 20 tahun udah jadi nenek-nenek. Nah di situ selain mendidik anak-anak panti asuhan kita dirikan dan kita dihibahkan sekolah. Sekolah dari STT Setia. Nah, itu yang sekarang menjadi pergumulan yang lumayan besar karena kita bisa kasih makan, ya kan. Tapi untuk pendidikannya kita nggak cukup SMA aja gitu, ya kan. Nah, tapi kan tahuin sendiri kalau di Mentawai itu masih 3T. Jadi kita harus terluar dan termiskin. Terbelakang ya 3T. Walaupun sekarang udah lumayan sih, nggak terlalu terbelakang banget gitu. Nah untuk yang sesudah sekolah SMA nggak tahu mau kemana, mau kuliah nggak ada uang. Nah kita kebetulan ada lahan, kita ajarin tuh peternakan, pertanian, dan itu udah lumayan dilirik sama pemerintah. Kira-kira tuh ke Mentawai itu gimana sih? Naik pesawat cus langsung nyampe atau gimana tuh? Nggak kebayang sih tadinya Mentawai gitu loh, di mana ya Pulau Mentawai? Jadi lihat di peta dulu, kayaknya dulu di sekolah rasa nggak ada tuh pelajaran Kepulauan Mentawai gitu kan. Nah Kepulauan Mentawai itu ternyata dari Padang. Jadi, pertama kali naik pesawat dari Jakarta ke Padang kan harus nginep. Nah pertama mami naik kapal ambu-ambu, kapal itu besar. Kapal itu besar, isinya bisa sampai 500 sampai 1000 orang. Itu gabung sama bus ya kan. Naik bus itu kalau mau ke pulau, antara pulau itu kan dinaikin di kapal sama ayam gitu kan. Itu perjalanan 10 jam. Nah tapi mami dinikmatin aja karena perginya ramean kan. Nggak berasa, seru rame-rame soalnya. Satu kamar berempat ya, kita ngobrol. Tahu-tahu juga udah sampai. Pas waktu itu survei kan ya. Pertama ya harus tahu dong survei karena mami kan kondisinya. Pengurus, kita harus tahu di mana itu Mentawai. Terus kita harus tahu keadaannya seperti apa. Realnya gitu tuh ya kan. Nah kedua kali mami naik pesawat Susi Air. Nah itu cuma 30 menit tapi dari Padang. Nah turun di Sioban ya kan. Pas di landasan itu ternyata nggak langsung sampai ke pantinya. Jadi mami mesti naik kapal nelayan yang satu mesin. Kapal nelayan cuma 12 orang duduknya begini nih. Terus oh begini ya kapal, nggak bayangin juga sih, memang nggak dikasih tahu juga. Terus ya sudah pasrah gitu kan, ini laut gitu ya, wow laut ya, ya udah pasrah ya Tuhan, kalau saya mau pelayanan ya Tuhan yang membukakan jalan deh ya kan. Kalau Tuhan udah bawa ke situ, Tuhan pasti akan jaga ya, akan dijaga. Nah, gitu betul. Nah ketiga kali dan sampai kelima kali ini 345 udah ada kapal cepat pas Mentawai. Enak ya sekarang kalau mau sana. Tapi di sana juga dengar pantainya bagus banget loh. Bagus banget, masih udah kayak balik keduanya kan ya. Iya. Balik kedua. Bagus banget loh sobat. Bagus banget. Kapan nih kalau udah nggak pandemik ya? Itu selancar surfing. Itu surfing. Iya, Nah terbaik kedua di dunia loh. Pertama di Hawaii, kedua di Mentawai. Itu kan sekitar Mentawai. Nah sekarang next pelayanan mami yang lain kan kalau nggak salah Panti Werdahana. Itu Langit Bumi tuh. Yang tadi anak-anak nyanyi oma-oma, ya oma dan opa gitu. Lagi-lagi ya karena mami berkecimpungnya di gereja. Lagi-lagi ya dari orang gereja minta mami untuk bantuin di Panti Werdahana. Nah itu orang-orang tua lansia. Nah kita di sana kita kumpulin mereka dari 100% itu 35% itu tidak menikah. Nah terus 35% lagi nggak punya anak, merit
merit tapi nggak punya anak gitu kan. Nah sebenarnya panti werda itu bukan buangan ya, jangan salah, bukan buangan. Karena di panti werda itu semua udah terjamin, keamanan, kesehatan, makan itu bukan 3 kali sehari, 5 kali plus snack, ya kan. Jadi benar-benar keamanan tuh terjamin lah, ya kan. Anyway, Mam, Sobat L dari tadi udah nunggu-nunggu nih. Pengen bagi tips dong gitu. Gak afdol nih kalau Showlist tuh gak bagi tips ya. Jadi banyak yang tanya, gimana sih sebagai Ibu Winnie Setiatmaja menempatkan di antara istri direktur dan juga sebagai kegiatan sosial. Ya kita harus bisa seperti bunglon. Ya. Kalau bunglon itu kan bisa hinggap di tempat di daun yang hijau dia jadi hijau. Nah, merah di daun jadi yang merah. kuning jadi kuning, yang merah jadi merah. Betul. Nah jadi karena papi juga suka ajak mami pergi kondangan, pergi ke pas waktu acara kantor ada acara banyak. Ya mami harus well dress. Ya, kalau kondangan well dress, ke salon. Ya mau nggak mau ya kan, abis ya tuntutan profesi suami adalah istri, tapi istrinya bagaimana? Istri ikut seperti itu kalau mami bilang sih, bekerja juga ya kan, mendampingi itu kan dalam konteks juga, yang berbeda. Berbeda. Tapi kalau lagi pelayanan nggak gitu dong. Nah, pelayanan kita lebih casual kali ya. Casual lagi. Lebih casual. Kita pakai jeans, kita pakai baju casual yang nyaman aja ya kan. Iya. Prinsipnya adalah kita diberkati untuk melayani, ya kan. Jadi tidak untuk show off. Tidak untuk, pastilah kita bukan untuk show off. Justru sebetulnya dengan alasan satu-satunya juga ya kenapa aku bikin channel ini ya, Showlist. Itu karena kan katanya YouTube itu kan bisa ada income nanti. Nah, saya tuh cuman mikir gini, kita di belakang kita ada beberapa lembaga yang kita support. Nah, daripada setiap kali mau ke Panti Werda, nari lagi donasi. Nanti ke kaum lagi donasi. Saya sendiri punya proyek suku anak dalam, lagi donasi, kayak minta-minta ya. Gitu. Jadi berharapnya tuh kalau misalnya sampai nih ya nggak tahu ya, kalau memang Tuhan kasih, Ibu lumayan dari YouTube bisa kita tambah-tambahan untuk membagi kepada mereka. Karena di suku anak dalam juga ya, proyek yang lagi saya pegang itu Mam, itu lebih parah lagi juga gitu ya. Mereka tuh tidurnya bahkan cuman kayak kalau kita kayak di warung tuh kan ada kursi panjang ya. Biasa kan buat duduk ya. Ini enggak, buat mereka tuh buat tidur. Dan dan atapnya itu adalah apa? Pohon. Boro-boro ada kemah pohon gitu. Jadi waktu saya tahu ini nggak salah nih gitu ya. Kita bersyukur punya rumah nyaman segala macam. Tapi banyak saudara kita yang lain gitu yang keadaannya seperti itu gitu. Jadi pas tahu tuh nggak sampai hati. Kita juga baru tahu ya. Masa gini kita tahu terus masa ya kita diem aja gitu. Kayaknya nggak sampai hati gitu. Mungkin kita nggak sampai, ya kan? Mungkin kita nggak sampai ideal banget lah, nggak bikinin istana atau apa gitu ya. Tapi at least kalau bisa melakukan lebih baik, at least one step ahead gitu kan. Apa yang bisa kita lakukan gitu. Jadi apa yang saya lakukan, pastinya saya dengan tim ya kita kirim tim survei juga ke sana, kira-kira butuhnya apa. Jadi sekarang Mam, tahapnya itu udah lagi bangun rumah. Tapi rumahnya bukan satu orang satu, karena di sana ada 54 orang kan. Jadi kita beli tanahnya, kemudian ya kayak aula. Jadi kalau sampai hujan mereka bisa di situ dan mereka bisa pelan-pelan nanti kita ajarin mereka keterampilan tangan dan lain sebagainya. Cuman proses itu panjang banget karena saya bukan tipikal orang ngasih satu tempat terus tinggal kayak mencok. Setiap orang punya gaya masing-masing. Tapi kalau buat saya lebih kayak oke, ini satu daerah kita kembangin gitu. Dari yang nggak ngerti, anak-anaknya nggak ngerti sekolah sampai kita sekolahin masih panjang banget. Jadi butuh dana banyak banget Sobat El. So that's why kenapa saya bikin channel ini. Itu salah satu alasan yang paling besar. Nah, terus yang saya paling sukanya lagi, ini kan berarti udah kayak budaya ya Mam, turun-temurun ya dari orang tua, terus turun ke saya, terus dari saya turun lagi. Saya juga berharap nih anak-anak saya juga bisa melakukan apa yang sudah baik gitu. Jadi waktu itu saya sharing, Bianca, Ben, nih Mami lagi ada proyek suku anak dalam, kamu lihat nih anaknya begini. So mereka keluar gitu rasa empatinya. Nah, itu yang saya senang banget gitu. Jadi mereka dari kecil tersentuh ya. Dari SD kelas 3, kelas 4 waktu itu mungkin kelas 3 dan kelas 5, kelas 2 dan kelas 5 lah. Itu udah mulai saya sharing dan mereka tuh tersentuh. Mami, aku mau dong beliin dari es uang krim. Mami aku mau beliin es krim buat mereka. Nah, dari mereka nggak pernah makan es krim loh gitu. Jadi
nyumbang gitu. Memang nggak usah yang gede-gede wow banget, tapi yang anak kecil gitu udah bisa ngomong, mami aku mau kasih duit jajan aku deh buat nyumbang gitu. Nih aku itu buat aku udah kayak happy banget gitu, nggak usah disuruh, mereka juga udah kan ngeliat gitu, bener-bener mencontoh. Jadi saya rasa ini adalah budaya yang bagus ya dari keluarga kita sendiri yang kita memang harus turunkan, dan ini harus kita budayakan turun temurun. Nah itu kenapa alasan aku berkarya di channel ini gitu. Kadang-kadang kan banyak Sobat L ya, mungkin udah dengar dari cita-cita kita, Sobat L juga jadi kepengen kayak, iya deh aku pengen bantu deh, tapi nggak tahu nih caranya gimana. Don't worry, kalian udah subscribe channel saya kan? Nah bisa tulis komen di situ, misalnya, Liz, aku mau dong ikutan nyumbang, nanti kita akan kontak kalian. Atau kalian juga bisa follow Instagram saya di liz_setiatmaja. Kalian bisa inbox ke saya di sana, apakah kalian mau bantu yang mungkin yang di Panti Werda, atau kepengen yang Mentawai, atau kepengen yang suku anak dalam, monggo, terserah. Yang penting harapan saya adalah channel ini bisa menjadi komunitas yang menularkan semangat berbagi. Itu paling penting. Bahwa di sini kita juga punya kesempatan yang sama. Bukankah lebih baik kalau kita sama-sama punya kepedulian terhadap sekitar? Nah, Sobat L, buat yang mau bantu tapi nanti dulu deh, ya nggak apa-apa. Kadang-kadang ngebantu juga nggak harus pelayanan begitu. Kadang-kadang kita mungkin cuman bisanya tahu talentanya ngomong gitu kan. Kayak saya talentanya ngomong, ya sharing. Dengan begini menurut saya kita juga udah lagi belajar untuk berbagi gitu kan. Nah yang pastinya mujizat Tuhan itu benar-benar nyata dalam hidup kita dan loh. Banyak sekali. Dan banyak banget. Pada saat kita mau mulai berbagi itu ada aja gitu. Benar-benar kadang-kadang tuh nggak kepikir gitu. Dan kalau mau diceritain tuh banyak sekali yang kita lagi berbagi. Tiba-tiba dapat ini, dapat itu, panggilan ini, panggilan itu. Tiba-tiba ada juga orang-orang ikutan mau nyumbang dan sebagainya. Jadi mujizat Tuhan dalam hidup kita tuh banyak banget. Nah, kepengen tahu mujizat apa aja sih yang terjadi dalam kehidupan keluarga Setiatmaja? See you in another episode.